Pasca pembebasan bersyarat 10 November lalu, keluarga Antasari Azhar gelar syukuran dan tadi juga dihadir langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Antasari Azhar. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dihadiri oleh kerabat, keluarga, Pak Menteri juga, Menteri Yasona Lawli juga datang. Bagaimana Pak Antasari memaknai syukuran ini pasca pembebasan bersyarat? Hari ini ada dua momen sebetulnya, satu kegiatan, dua momentum yang ingin saya sampaikan adalah satu syukuran, kedua doa selamat. Syukuran apa? Syukuran artinya saya menjalani 7 tahun 6 bulan di dalam sampai dengan dapat bebas bersyarat. Saya mensyukuri bahwa saya masuk sehat, keluar masih sehat. Harus saya syukuri. Yang kedua, doa selamat itu adalah untuk ke depan. Supaya saya mengharapkan doa dari para kerabat tadi dan saya sendiri tentunya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ke depan tetap diberi keselamatan untuk saya, untuk keluarga dan untuk semua orang yang ingin berbuat untuk yang terbaik untuk bangsa ini. Sempat dalam beberapa wawancara Pak Antasari, Anda sempat menyampaikan bahwa beberapa kali Pak Wakil Presiden Pak JK datang begitu membesuk di dalam tahanan. Menurut Anda Pak JK di mata Pak Antasari? Saya lihat Pak JK orangnya empatinya tinggi ya, kepeduliannya. Dia datang ke lembah masyarakat melihat saya, menanyakan keadaan saya. Saya tersentuh pada waktu itu. Ketika semua orang melihat saya keadaan seperti virus, tidak mau mendekat, Pak JK datang. Nah, saat itu juga beliau bersedia untuk menjadi saksi anak saya, pernikahan anak saya. Nah, di situ saya melihat JK ini, Pak Yusuf Kala dan Ibu ya, dia punya empati tinggi dan punya kepedulian yang positif lah saya nilai. Sehingga untuk acara syukuran ini saya harapkan beliau datang. Pak Antasari, bagaimana menanggapi tadi Pak Wakil Presiden Yusuf Kala sempat menyampaikan bahwa kasus Anda ini bisa menjadi contoh untuk semua pihak, termasuk untuk lembaga pengadilan juga. Tanggapannya, Pak? Ya artinya bahwa sebetulnya kalau saya sendiri mencermati apa yang disampaikan Pak JK tadi adalah jangan ada lagi orang yang mengalami nasib seperti saya. Gunakanlah hukum itu betul-betul untuk ketertiban, untuk banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Nah, jangan ada sampai terjadi seperti saya lagi. Itu saya maknai seperti itu. Kemarin juga sudah mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden, begitu, dan setelah ini sambil menunggu kegiatan apa Pak Antasari yang dilakukan? Sementara ini saya sampaikan selama 3 bulan ini, sampai dengan Januari itu saya banyak kegiatan-kegiatan melakukan hal yang saya niatkan, saya nazar dalam lembaga masyarakatan. Nanti kalau saya bebas saya mau begini-begini. Antara lain saya laksanakan, saya ingin ke makam buyut saya di Cirebon, saya sudah laksanakan. Saya ingin ziarah ke makam orang tua saya, Palembang sudah saya laksanakan. Nah ke depan ini saya mungkin mau ke Bangka, karena di sana buyut juga tapi dari bapak. Nah, terus selanjutnya nanti saya ziarah ke makam Pangeran Antasari yang namanya saya pakai di Banjarmasin. Ziarah ke makam keluarga ya Pak Antasari. Pak Antasari sempat juga menyebutkan ketika bebas bersyarat begitu kasih waktu 2-3 bulan ini begitu kan. Setelah ini langkah apa Pak? Apakah akan memperjuangkan kebenaran begitu? Kebenaran seperti apa? Karena masih ada yang belum dilaksanakan. 2010 ketika dalam persidangan saya didakwa bahwa saya membuat SMS ancaman terhadap korban. Padahal itu saya tidak pernah lakukan. Sehingga dalam persidangan ahli yang saya hadirkan dapat membuktikan bahwa tidak ada SMS dari saya. Nah, karena itu masuk dakwaan, saya yakini jaksa pada waktu itu punya data. Sehingga saya laporkan ke penyidik Polri bahwa ada pelanggaran ITE dalam kasus saya ini. Yaitu ada oknum yang gunakan nama saya untuk mengirim SMS pada orang lain dengan mengancam seolah-olah dari saya. Dari fakta itu kemungkinan saya ditarik ke kasus ini. Nah itu saya laporkan. Sampai hari ini tidak ada perkembangannya dari Polri. Makanya setelah 3 bulan saya akan datang ke Mabes Polri atau ke Polda Metro. Saya ingin menanyakan itu. Bagaimana progres laporan saya itu. Karena apa? Karena dari progres
proses penyidikan nanti akan menjawab siapa yang membuat itu, kenapa dia membuat itu. Nah, dengan demikian pelan-pelan akan terungkap kebenaran itu, satu kita akan jaya. Satyam Eva Jayate. Seperti itu juga yang tadi dikutip oleh Pak Wakil Presiden Yusuf Kala ya dalam sambutannya tadi saat syukuran. Jadi itu yang akan terus diperjuangkan untuk kemudian benar-benar kepolisian bisa mengungkap siapa yang menghack ya, menggunakan nomor Anda begitu. Itu tempo hari sudah pernah saya laporkan kenapa penyidik Polri belum tindak lanjuti. Pernah lawyer saya mendatangi penyidik menanyakan bahwa kami ingin lakukan itu, tapi tolong Pak Antasari bantu kami juga. Tolong serahkan HP-nya. Loh, HP saya kan disita. Bagaimana saya menyerahkan? Ya kan? Artinya HP sudah dikuasai oleh penegak hukum. Itu yang diharapkan untuk segera kemudian terus diusut. Kemudian sempat mendengar juga kemarin ke Palembang, Sumatera Selatan ya, Pak Antasari. Kemudian ada mungkin yang memberikan pendapat untuk ketika misalnya ketika nantinya Presiden bersedia memberikan gerasi, kemudian hak untuk dipilih dan memilihnya kembali, ada pemikiran mungkin akan... Sebetulnya hak politik saya nggak dicabut. Dalam putusan tidak ada hak politik saya dicabut. Ya kan? Nah, harapan saya kalau gerasi diberikan oleh Presiden, apa bentuknya? Saya akan lihat nanti apa bentuknya. Apakah pengurangan hukuman atau penghapusan hukuman. Kalau pengurangan hukuman berarti seharusnya saya berbicara sudah beberapa tahun yang lalu, ya kan? Nah, kalau penghapusan berarti nol. Nah, saya harapkan dari Kepres yang akan dikeluarkan Jokowi sekaligus merehabilitasi. Dengan demikian hak keperdataan saya, hak saya terima gaji, hak saya terima hidup kembali. Mencari pekerjaan juga ya, jadi bisa. Baik, terima kasih banyak Pak Antasari sudah berbincang bersama kami ya.